Ingat, gua bakal terus neror lu kalau lu gak bisa bantu gua. Kaset rekamannya hilang, Nyeng. Hah? Kamu bisa cari informasi tentang Indra? Kita mengendap-endap masuk ke SMA. Gue tahu jalan rahasia di sana. Gue punya solusi tapi ini agak ekstrim. Kita culik orang tua Yuki, kita jadiin barter sama mereka. Terus misalnya yang datang gangster besar gimana? Tenang aja Pak, saya punya pukulan petir penyambar nyawa. Saya habisin semua. Dan kalau berani macam-macam mama saya. Yaudah yuk, kita menyebar cari bukunya. Lu katanya tadi pagi abis nengokin Listia, Bud. Iya, Lek. Nengok Alan juga nggak? Katanya dia masuk rumah sakit. Niatnya, Lek. Tapi tadi pagi katanya dipindahin ke RSJ. Hah? Loh, kenapa? Gue juga bingung. Gue pengen nengokin tapi kayaknya gue nggak bisa. Banyak urusan. Malam ini gue juga nggak bisa ngeronda. Gue serahin ke kalian ya. Ngomong-ngomong, yang lu bilang tadi siang, masalah zat yang disuntikkan ke tanaman itu, apa maksud lu bunga mawar hitam yang saat ini banyak tersebar? Iya, betul. Sebenarnya, gua yang pertama kali kena efek bunga itu. Gua pikir bunga itu berhantu. Gue juga mikirnya gitu. Sampai akhirnya Kak Amel bilang kalau dia pernah baca buku tentang praktek gelap itu di sini. Praktek gelap? Panjang ceritanya. Hey, gue nemu bukunya. Nih dia buku yang kita cari-cari. Loh, kok malah buku pengabdi iblis? Iya, emangnya kita mau nyari buku apa? Ya buku yang berkaitan dengan simbol-simbol misterius itu. Ya ini dia bukunya. Kok itu? 1 tahun lalu, gue pernah baca buku ini. Lu belum datang waktu itu. Gue sempet baca-baca dan gue kasih bukunya ke Ajeng. Iya kan, Jeng? Iya sih, tapi kayaknya bukan buku ini, Jum. Nah, semenjak kejadian itu, Jeng, gue jadi sering baca-baca buku misteri. Karena gue penasaran sama kebenaran buku-buku seperti ini. Termasuk Nenek Kribo? Betul banget. Nenek Kribo, matanya belok. Stop, jangan nyanyi di sini. Ntar datang beneran gimana lu? Sebenarnya permainan itu bukan gua yang ciptain. Gua nemu buku kuno itu di sini dan gua praktekin buat nyari kebenarannya. Sekian lama gua baca-baca tentang buku-buku mistis. Buku ini yang menurut gua punya indikasi mengarah ke kelompok misterius itu. Gua sih lupa isinya, tapi ya masih inget dikit-dikit lah. Dengan baca buku ini, kayaknya gua bisa inget kembali isinya. Gua cari dulu ya. Halo Kak, aku dapat petunjuk baru nih. Petunjuk apa tuh? Tentang orang-orang misterius itu. Dapat dari mana? Ada deh pokoknya. Emangnya lu gak di rumah? Enggak. Buset dah lu. Ya udah, cepet pulang. Gua tungguin di rumah. Oke. Aduh, Pak Doni kok ngasih tugas gitu amat ya? Jadinya pusing nih gua. Ntar kalau ternyata beneran ada polisi datang, bagaimana ya? Masa gua mau ngelawan polisi sih? Yang ada malah dimasukin lagi gua ke penjara. Pusing gua palanya. Nggak enak banget di penjara. Panas, gatel, makanannya aja nggak enak. Masuk penjara lagi, pusing gua. Gimana nih urusannya? Pusing, 7 keliling nih. Gara-gara gua iyain nih permintaan Pak Doni, jadi pusing nih gua. Tapi kalau tadi nggak gua iyain, gua dipecat nih jadinya. Kalau gua dipecat jadi nganggur lagi gua. Mau kemana? Mending gua beli kopi aja. Parah lu pada. Bisa-bisanya sih pada nekat gitu. Yang penting kita dapat informasinya. Ya udah, ada info apa? Jadi gini, Bang.
Buku ini adalah buku pengabdi iblis, mirip sama buku tahun lalu yang kita temuin. Cuma ini versi yang berbeda, dan ini lebih menakutkan. Begitulah ritual, punya berbagai macam cara yang berbeda. Buku ini adalah buku kuno. Di dalamnya menjelaskan ritual yang mirip seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ritual ini memakan korban selama 5 hari, hitungan mundur sebelum bulan purnama, dan pada malam bulan purnama akan jadi puncak ritual. Misi mereka adalah membangkitkan iblis jahat. Panglima Iblis. Betul, kok abang tahu? Kita pernah menelusuri negeri Jin pas mau nyelamatin Dodo. Apa iblis itu yang mau mereka lolosin? Atau mungkin kerajaan jinnya yang mau mereka buka. Oke, lanjut. Jadi, dalam 5 hari ini akan ada korban berjatuhan. Ritual ini akan terjadi di 5 titik. 4 titik membentuk segi 4, dan 1 titik terakhir ada di tengah-tengahnya. Sejauh ini sudah terjadi 2 kali ritual. Berarti masih ada 3 kali ritual lagi. Pas banget kan? Ritual terakhir bersamaan dengan malam bulan purnama nanti. Ini yang bikin kita yakin kalau kejadian yang ada di kamu kita mengarah ke buku ini. Tapi apa kalian tahu arti simbol-simbol yang ada di pakaian mereka? Kita nggak nemuin itu, Kak. Tapi kita nemuin hal yang mengarah ke mereka. Di sini juga dijelaskan ada beberapa pengikut mereka yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah Aimodipsis. Dia bertugas untuk mencari darah guna memanfaatkan darah tersebut untuk ritual. Ini mengarah ke anggota mereka yang memakai cakar. Bukankah mereka selalu mencakar korbannya lalu pergi? Mungkin itu alasannya kenapa mereka tidak membunuh. Mereka hanya mencari darah. Lalu pengikut kedua disebut-sebut Teletourgia. Mereka bertugas untuk melakukan ritual. Mereka selalu berempat. Bukankah begitu yang terekam di video yang kita lihat? Ketiga disebut Megisa. Mereka adalah para penyihir. Ini persis kayak orang yang menyerang ke Alan. Dan yang keempat disebut Mekaides. Mereka adalah petarung tangguh. Pengikut yang satu ini memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ini benar-benar mengarah ke anggota mereka yang menyerang kantor polisi. Dan persis kayak yang Kak Amel bilang. Gua paham sekarang. Dan yang terakhir mengarah ke si Mandor. Dia pakai simbol yang berbeda juga di bajunya. Yap, betul. Dia dinamakan Tisia. Pemimpin, betul kan? Enggak, Kak. Lah, terus? Tumbal. Tumbal? Iya, tumbal. Kok tumbal? Di sini dijelaskan kalau pengabdi yang satu ini akan dijadikan tumbal utama dalam ritual terakhir di malam bulan purnama. Gimana Mbah? Saya udah bisa bebas nih. Bebas? Tentu saja kamu akan tetap menjadi tumbal. Waduh, jangan dong Mbah. Kan saya udah turutin semua kemauan Mbak Dukun. Tadi siang saya juga udah mau disuruh streaming buat neror warga. Terus kenapa sampai salah baca skripnya? Kamu bikin teror ini kayak bercandaan. Paling salah satu kalimat doang. Masa saya mau dijadiin tumbal sih Mbah? Kamu kita loloskan dari penjara. Memang dengan tujuan untuk dijadikan tumbal utama dalam ritual di dalam bulan purnama. Jangan dong Mbah. Tolonglah Mbah. Kan perjanjian awalnya nggak begitu. Katanya saya mau dijadiin ketua sekte. Masa malah dijadiin tumbal sih? Kamu adalah satu-satunya orang yang paling memenuhi syarat untuk jadi persembahan. Tanggal lahir kamu, darahmu, sifatmu, semuanya sangat pas. Mbah, janganlah. Saya rela deh disuruh mijitin tiap hari. Yang penting saya jangan dijadiin tumbal. Cepat bawa dia ke ruangannya. Tetap jaga dia agar tidak lolos. Mbah, jangan Mbah. Tolong Mbah. Ampun Mbah. Mbah, tolong. Mudah-mudahan mulai malam ini gak ada korban lagi ya. Tapi kita harus tetap waspada, Jo. Iya, Dok. Terutama kalau kita lihat ciri-ciri orang yang berpotensi bakal bunuh diri lagi, ya kita langsung samperin aja. Emang gimana ciri-cirinya? Kalau yang diceritain Budi sih, katanya korban tuh biasanya kelihatan murung, lesu dan pikirannya kosong gitu. Orang yang bakal jadi korban, rata-rata mereka yang lagi punya masalah atau beban pikiran. Waduh, jangan-jangan bapak gua juga kena efeknya.
Jeng, Bapak di mana, Jeng? Lah, mana gua tahu, Bang. Gua aja baru pulang dari rumah Uci. Loh, Pak. Jangan, Pak. Aduh. Kenapa nih? Pak. Aduh. Bapak nggak apa-apa. Lu nggak lihat lu? Bapak lu lagi kesakitan begini nih. Lu mah enak lu. Pakai nanya segala lu juga nggak bener lu. Bukannya dibantuin bapak malah ditanyain lu anak apa lu? Pak, ada yang mau saya bicarakan. Tentang apa? Panglima Iblis yang ingin kita loloskan. Saya melihatnya. Mustahil. Terakhir dia lolos sekitar 100 tahun lalu. Sejauh saya mendalami ilmu hitam, saya tidak pernah melihatnya selain gambaran yang diceritakan sang master. Saya serius, saya melihatnya, Pak. Bagaimana bisa? Tempo hari, saya telah mengirim makhluk goib untuk mengganggu seorang yang dulu saya benci. Namanya Budi. Benda mistis yang saya gunakan untuk mengontrol makhluk itu telah hancur. Namun ternyata makhluk itu masih mengikuti Budi. Saat itu saya masih terkoneksi dengan makhluk goib itu, yang membuat saya bisa melihat apa yang dilihat makhluk itu. Beberapa waktu lalu, dia dan teman-temannya ingin menyelamatkan kawan mereka yang terjebak dalam negeri jin. Lalu, ada seseorang yang mereka sebut Babe Semar membantu mereka. Orang tersebut mengirim Budi ke negeri jin, lalu membuang makhluk goib yang masih menempel dalam diri Budi. Makhluk itu akhirnya bertemu dengan Panglima Jin yang bisa berubah-ubah bentuk. Mereka bertarung sampai akhirnya Panglima Jin itu menunjukkan wujud aslinya. Ia memiliki tampak yang sangat menyeramkan. Seketika, ia berhasil membunuh makhluk goib itu dan penglihatan saya pun menghilang. Ada satu hal yang saya khawatirkan. Bagaimana jika kita berhasil meloloskannya dan kita malah akan jadi salah satu korban kebuasannya? Sang master telah menjanjikan kita akan selamat dengan menyembah kepada Panglima Iblis itu. Saya belum pernah bertemu dengan sang master. Bagaimana cara saya supaya tetap percaya kalau tujuannya akan menyelamatkan kita? Sudah saya bilang, sang master akan menunjukkan dirinya di malam bulan purnama saat ritual terakhir dimulai. Saat ini kau tak akan bisa menemukannya. Apa kelebihannya? Ada beberapa kesamaan dengan Panglima Iblis yang kamu lihat. Saat ini tugas kita tetap berfokus pada ritual selanjutnya. Malam ini ritual di Kalisoka telah berhasil. Artinya besok ritual akan kita lakukan di desa cerita warga. Ini akan jadi yang tersulit mengingat orang-orang di desa cerita warga lah yang menggagalkan percobaan saya tahun lalu. Saya pernah berhasil mengganggu salah satu orang terpenting dari kelompok mereka. Jangan khawatir. Jangan gegabah. Kali ini mereka sudah siap dengan rencana mereka. Ilmumu masih perlu diasah. Saya udah banyak pelajari ilmu sihir, termasuk mengendalikan makhluk halus. Saya pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Bagus. Lalu, bagaimana dengan profesor itu, Pak? Sejauh ini dia membantu kita membentuk petarung-petarung hebat. Apa dia juga akan menyembah Panglima Iblis? Hanya iblis yang menyetujui rencana jahatnya. Lan, lu beneran gak kenal siapa gua? Kayak dia udah bener-bener gak tahu apa-apa, Lek. Gua pulang dulu ya, Lan. Semoga lu cepet pulih kayak dulu lagi ya. Lek, itu siapa, Lek? Itu kan mantannya si Alan. Jadi gitu ceritanya. Ya udah ya, gua cabut dulu. Gua harus ke tempat proyek. Kalau mau tanya-tanya lagi sama si Dodo aja ya. Oke, makasih ya. Jadi lu mantannya Alan? Iya. Tadi lu bilang lu mau nikah. Gue labil. Loh, kenapa? Lu masih suka sama Alan? Gak tau lah. Begitulah kalau kita terlibat dalam masalah cinta. Hehehe. Emang lu pernah jatuh cinta? Ya pernah lah. Sayang aja orang yang gua suka gak balik suka ke gua. Kita makan aja yuk, gua yang bayarin deh. Yuk deh. Serius, Bot? Lu mau culik orang tuanya Yoki? Cuma ini satu-satunya cara buat nentiin dia.
Terus gimana masalah kelompok misterius itu, Nyeng? Gua udah kasih rekamannya ke Pak Ian, Bud. Gua juga minta dia backup filenya supaya aman. Pak Ian minta gua datang lagi ke kantor polisi buat ngomong kembali masalah ini. Gua pernah ngomong di depan mereka. Gua gugup dan gagal nyampein maksud gua dengan baik. Sekarang gua lagi nguatin mental gua dulu sebelum datang ke sana. Lu harus percaya, Nyeng. Waktu kita nggak banyak. Iya, Bud. Terus gimana sih Harjo? Dia tetap jadi pengganggu di proyek, Nyeng. Oke deh, biarin dulu. Udah 3 malam ritual itu berlangsung di desa sebelah, desa Karangtengah, dan Kalisoka. Ritual malam ini akan terjadi di desa kita, Bud. Kok lu tahu, Nyeng, kalau malam ini di desa kita? Ayo, ikut gua. Jadi sebenarnya lu gak suka sama calon lu itu? Ya enggak lah. Perbedaan umur kita juga jauh banget. Tadinya sih gue cuma ngegres aja, minta hotel sama dia. Disanggupin. Ya udah deh, gue terima. Tapi ya gini, sekarang gue jadi bingung harus gimana. Gue udah terlanjur terima dia. Di sisi lain, gue masih bingung tentang perasaan gue. Sebenarnya lu pengen punya cowok kayak apa sih? Sebenarnya gue cuma pengen punya cowok yang nerima gue apa adanya. Gue udah 3 kali pacaran dan 3 kali gue disakitin. Itu yang bikin gue trauma dan nyerah. Terus akhirnya lu terima lamaran orang yang bisa kabulin permintaan lu? Iya. Tapi sayangnya gue gak ada perasaan sama sekali ke dia. Terus lu mau batalin pernikahan lu? Gak perlu gue batalin juga, kayaknya bakal gagal pernikahan gue. Loh, kenapa? Hotel yang dia janjiin ke gue belum jadi. Dan waktunya cuma tinggal beberapa hari lagi. Kalau dia gak bisa selesaiin tepat waktu, pernikahan kita juga bakal gagal. Iya juga sih. Menurut lu, gue jahat gak sih? Enggak lah, kan udah perjanjian awal harus jadi dulu hotelnya. Iya kan? Ah, bohong lu. Pasti lu mikir jahat banget sih nih cewek permainin hati cowok. Enggak kok. Ah, iya pasti lu. Udah lah, gue mau pergi. Loh, kok ngambek dia? Semalam, Uci, Ajeng, dan Juminten dapat petunjuk baru yang intinya mengarah pada ritual yang terjadi saat ini. Ritual ini membentuk segi 4, persis kayak peta 4 desa ini. Cerita warga, desa sebelah, Karangtengah, dan Kalisoka. Kalau ditarik 4 titik ini akan membentuk persegi 4 dan ada 1 titik di tengah-tengahnya yang mengarah pada ritual terakhir di malam bulan purnama, yaitu di sini, Tugu Kerang, tepat ada di proyek Pak Doni. Jir, nggak salah lagi kalau gitu, Nyeng. Kok lu bisa kepikiran gini sih? Gua mikirin ini semalaman sampai belum tidur nih. Lihat, mata gua sampai merah. Mata lu nggak kelihatan, anjir. Oh iya. Terus tunggu apa lagi, Nyeng? Langsung aja lu bahas masalah ini di kantor polisi. Udah gua bilang, gua lagi nguatin mental gua buat bicara di depan mereka. Iya sih. Ini simbol-simbol apa, Nyeng? Itu simbol-simbol yang ada di baju mereka. Tadinya cuma ada 4, tapi kemarin lu lihat kan pas channel cerita warga dihack, si Mandor pakai buat streaming. Dan di bajunya pakai simbol yang berbeda lagi. Artinya sekarang ada 5 simbol yang berbeda yang mereka gunain. Lu udah tahu arti simbol-simbol ini? Artinya sih udah tahu, Bud. Tapi gua nggak tahu kenapa pakai gambar-gambar itu. Mungkin itu tulisan atau huruf kuno yang mengarah pada arti yang udah lu telusuri. Bisa jadi sih. Gua berkomunikasi dari semalam sama Pak Ian dan dia udah scan semua simbol-simbol itu, terus ditelusuri di internet, tapi nggak ada hasil yang cocok. Oh iya, Bud, kalau lu berhasil kabarin gua ya. Lu khawatir sama Dinda? Udah, kabarin aja pokoknya. Anjir. Oh iya, lu ada kontaknya Tommy nggak, Nyeng? Ada, Bud. Kenapa? Gua butuh bantuan dia buat hadapin Yuki. Udah gua duga lu mau pakai cara lama. Nggak ada waktu buat balikin kemampuan gua yang dulu lagi, Nyeng. Tommy yang sekarang nggak kayak dulu. Dan dengar-dengar Eli juga hilang. Eli? Iya, temennya Warmat. Oh, gua ada kok, Bud, nomornya si Tommy. Ntar gua hubungin. Oke deh. Ya udah, Nyeng, gua mau ngobrol sama bokap gua dulu. Mau minta izin? Enggak, Nyeng. Gua semalam ngobrol sama Yu, Jong, dan Li. Ternyata tempat Yuki belajar bela diri adalah perguruan bokap gua. Hah? Kok lu malah ngikutin gue sih? Ya karena gua cuma khawatir aja sih. Khawatir kenapa? Takutnya ntar lu depresi dan bunuh diri. Hehehe. Lu kan bukan siapa-siapa gue. Kenapa lu khawatir gitu? Iya, gue tahu gue bukan siapa-siapa lu. Tapi kayak ada satu yang ngegiring gua buat ikutin lu. Apaan? Setan?
Mending lu pergi aja deh sana. Kalau gua pergi lu mau ngapain? Ya ngapain kek, suka-suka gue lah. Gue mau bunuh diri kek, apa kek. Buset, janganlah. Ngapain sih lu peduli sama gue? Gimana ya ngomongnya? Gua sih bukannya sok tahu masalah cinta ya, tapi mungkin gua bisa sedikit ngasih tahu sama lu pemahaman masalah cinta. Anjay, bahasa gue keren banget kayaknya ini. Jadi gini loh. Kadang enggak semua yang kita inginin tuh bisa terkabul. Kita harus yakin selalu ada hal baik di balik setiap kegagalan itu. Justru semua hal pahit yang kita terimalah yang membuat kita itu jadi semakin kuat untuk menghadapi kerasnya dunia. Jir, makin keren nih gua. Bang. Loh, kenapa lu ngeliatin gitu? Lu kenal dia, Bud? Belum terlalu lama, Pak. Bener, itu murid Bapak. Iya, Bud, bener. Dulu waktu lu sama Anto keluar dari perguruan, nggak lama setelah itu anak ini masuk. 3 tahun dia Bapak latih. Dan waktu itu dia jadi murid terbaik. Dia jadi yang terhebat di antara yang lain. Kekurangannya hanya satu. Dia nggak bisa ngendaliin emosinya. Beberapa kali dia hajar orang-orang yang dia nggak suka. Dan Bapak selalu nanggung resikonya. Nama perguruan kian jelek. Karena dicap punya murid yang arogan. Sampai akhirnya suatu hari dia hajar orang yang dia bilang dulu suka bully teman-temannya. Bertepatan dengan masalah yang terjadi, Bapak juga kena serangan jantung. Dan akhirnya Bapak putusin buat tutup pelatihan bela diri. Semenjak saat itulah, Bapak nggak lagi lihat si Yuki. Dia sekarang nyulik Listia, Amel, Dinda, dan nggak tahu lagi siapa yang dia culik. Loh, kenapa? Nggak tahu, Pak. Apa Bapak bisa bantu ngomong ke dia buat berubah? Emangnya lu bisa ketemu sama dia? Budi pastiin dia bakal datang nemuin Budi, Pak. Makasih ya, Bang Dodo. Iya deh, sama-sama. Pokoknya tetap jangan patah semangat ya. Siap. Oh iya, tadi beneran kan nomornya Bang Dodo? Iya bener kok. Kalau butuh bantuan, nanti hubungin aja ya. Oke. Anjir, apa-apaan nih? Kok gue jadi kayak ngerasa ada sesuatu sih? Wah, parah-parah. Duh, kok jadi gini ya urusannya? Ah, gak tau lah. Gimana? Bener kan ini orangnya? Iya betul, dia orangnya. Di mana dia? Dia ada di Tugu Kerang, di dalam proyek yang berlangsung saat ini. Jadi gua harus merobos ke sana. Gue sih ada ide kalau lo mau. Apa tuh? Profesor itu bekerja sama dengan kelompok misterius yang punya banyak pengikut. Kalau lo bisa temuin salah satu dari mereka, lo bisa sergap mereka dan pakai kostum mereka buat nyamar jadi salah satu kelompok mereka. Dengan begitu, lo bakalan lebih mudah buat cari profesor itu. Oke. Sekarang, urusan kita selesai kan? Iya, silahkan pergi. Oke. Oh iya, tolong sampaikan ke semua teman-teman lu. Gua minta maaf atas kejadian di Bukit Warung Pri. Lu udah banyak makan korban. Kalau lu mau minta maaf, mending lu temuin keluarga orang-orang yang lu bunuh. Ternyata aman. Gua dari tadi gemeteran anjir, pegang pistol. Sebenarnya gue juga takut dia tahu-tahu ngelakuin hal yang gak diinginkan. Ya mau gak mau lah gua tembak. Nah itu yang gue takutin. Lu salah nembak malah yang kena gua ntar. Ya udah, buang tuh pistol. Kalau polisi tahu lu pegang pistol, bisa ditangkap lu. Oke deh. Malam ini, apa desa kita bakal kembali ada yang bunuh diri? Dari kemarin gua gak di Karangtengah sis. Kos-kosan ditutup sementara waktu sampai kasus ini selesai. Berarti nanti dibuka lagi kan? Mudah-mudahan. Masih ada kamar kosong gak di sana? Banyak sis. Minta kontaknya Lita dong. Kayaknya setelah ini gue mau ngekos di sana. Lu orang Karangtengah, ngapain ngekos di Karangtengah? Lu juga gitu? Kenapa? Ya, hehehe. Halo Bud, ada apa? Lu lagi sibuk gak toh? Gua butuh bantuan lu. Dibilang sibuk sih enggak, dibilang gak sibuk juga enggak. Gimana sih maksud lu? Kerjaan gua di sini jagain anak Pak Doni doang. Jir, gua butuh bantuan lu nih, penting banget. Gua ada waktu free paling malam hari Bud. Ada apa sih sebenarnya?